Jadi kita juga punya rumah aman seperti itu. Oke. Jadi korban-korban yang merasa terancam itu kita amankan di rumah aman, kita berikan perlindungan sampai kasusnya selesai dan dia bisa aman kembali. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ide, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi di Ide Podcast ya. Ini ide gua, mana ide lo? Nah, untuk narasumber kita kali ini sudah hadir dua orang Sri Kandi nih, yang cukup luar biasa di Kota Depok. Yang pertama, beliau adalah salah satu ASN yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, yaitu Ibu Nesi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan yang kedua adalah konselor, betul ya, konselor ya Bu, konselor di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, Ibu Hartuti, betul ya Bu? Ya. Iya, assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Iya, Sobat Ide, seperti kita ketahui bersama ya bahwa Depok ini salah satu programnya adalah terkait ketahanan keluarga, ada juga tentang kota layak anak ya, yang pasti teman-teman Sobat Ide pasti sudah mengetahui. Nah, saat ini kita akan mengulik lebih dalam terkait program-program apa saja sih yang digulirkan oleh pemerintah Kota Depok, dalam hal ini oleh DPAPMK, dan apa saja sih yang ditemui secara real di masyarakat. Nanti secara teknis juga ada dari Ibu Hartuti ya, dari konselor Puspaga. Nah, saat ini kita coba diskusi dulu nih sama Bu Nesi sama Bu Hartuti ya. Ya, boleh disapa dulu Bu, Sobat Ide. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ide. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Tentunya di acara yang luar biasa. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini saya mungkin bisa menyampaikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat untuk Sobat Ide semua. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ide. Salam sehat, salam bahagia. Setiap saat kita selalu sehat mental dan sehat raga. Iya, sehat mental dan sehat raga. Semangat. Ya. Tuh, pasti semangat ya Bu ya. Ya, kita coba dengan Bu Nesi nih. Sempat di BKD, kalau nggak salah juga sempat di Kepala Bagian Humas Protokol ya Bu. Sementara secara basic pendidikan Ibu kan seorang dokter gigi begitu ya. Nah, gimana tuh Bu prosesnya, dan ada nggak kesulitan dalam menjalankan tugas keseharian pada waktu ditempatkan di protokol? Iya, sebenarnya nggak ada Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kan memang semua bisa dipelajari, kecuali misalnya ilmu kedokteran gitu ya. Kalau ilmu kedokteran yang memang ngobatin orang, mungkin orang nggak bisa belajar. Tapi kalau ilmu kepegawaian, ilmu protokol kan bisa dipelajari, asal kita mau. Betul. Jadi kalau menurut saya siapapun itu bisa, asal dia belajar. Maka saya juga belajar dan kita, karena memang pekerjaan itu kan sesuai dengan karakternya. Memang kalau di protokol harus ngikutin, kita ikutin. Harus harus waktunya beda gitu ya dengan ASN yang lain, karena memang Sabtu Minggu melayani pimpinan ya. Kalau Sabtu Minggu ada pekerjaan kita harus masuk. Ya kita mengikuti karena memang tupoksinya seperti itu. Akhirnya kita ikuti. Kelihatannya nggak susah-susah amat lah ya. Siapapun bisa. Kalau menurut saya siapapun bisa. Betul. Ya. Tapi emang saya lihat Ibu sebagai Kabak Humas Protokol kemarin juga udah cukup luar biasa ya. Terutama dalam hal mendampingi pimpinan itu, walaupun Ibu seorang perempuan tapi Ibu menunjukkan kualitas kinerja yang luar biasa. Setelah dari itu kan Ibu menjadi Kepala Dinas DPAPMK. Nah, lagi-lagi nih hal baru pastikan buat Ibu gitu kan, dari Dinas Kesehatan, terus BKD ke Kabak Humas Protokol, dan saat ini sebagai Kepala Dinas DPAPMK. Kalau secara umum nih Bu, boleh dong dikasih gambaran DPAPMK itu tupoksinya apa aja?
Sebenarnya sih DPA PMK itu adalah suatu dinas yang mengurusi urusan keluarga sebenarnya gitu ya. Urusan keluarga ya. Apapun itu, kita mulai dari keluarga balita, lalu remaja, anak-anak, semua gitu. Jadi intinya adalah di DPA PMK ini bagaimana pemerintah membantu warga Depok di dalam penguatan ketahanan keluarga dari berbagai macam sisi seperti itu. Jadi intinya adalah penguatan ketahanan keluarga. Iya, penguatan ketahanan keluarga. Iya. Di situ kan ada juga kayak pengelolaan posyandu ya Bu ya. Iya. Terus kota layak anak juga di Ibu ya. Betul. Kota layak anak, terus pemberdayaan masyarakat ya. Ya, pemberdayaan masyarakat itu kan sebenarnya intinya ke situ. Intinya keluarga. Iya, intinya keluarga. Ekosistem terkecil adalah keluarga ya, begitu ya. Nah, terkait keluarga, kita punya perda ya. Terkait perda ketahanan keluarga. Nomor 9 ya kalau nggak salah. Tahun 2017. Kalau nggak salah juga kita kota pertama yang membuat perda itu. Sejauh mana sih Bu perda ini bisa memaksimalkan pembentukan sebagai sebuah kota dengan berketahanan keluarga? Iya. Jadi memang kalau saya melihat bahwa di Depok ini ya pimpinan gitu, Pak Wali, Pak Wakil itu merasa bahwa pembangunan keluarga atau pembangunan SDM ini menjadi suatu program yang strategis. Jadi bukan hanya pembangunan masalah infrastruktur, pembangunan ekonomi, tetapi bagaimana pembangunan yang lain itu berjalan beriringan dengan pembangunan keluarga. Betul. Maka kemudian ada perda ketahanan keluarga. Di situ mengatur berbagai macam upaya dari pemerintah Kota Depok di dalam melakukan berbagai macam upaya penguatan ketahanan keluarga, baik itu pencegahan segala macam kekerasan, baik itu melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap keluarga. Nah, bagi saya dengan adanya perda ketahanan keluarga ini akhirnya kita bisa memunculkan berbagai macam aktivitas, berbagai macam program dalam rangka penguatan ketahanan keluarga itu. Seperti itu. Nah, strategis banget nih keluarga. Semua persoalan tuh kayaknya. Karena sebenarnya pembangunan fisik penting, tapi pembangunan non fisik juga jauh lebih penting, apalagi keluarga yang misalnya kayak anak-anak itu kan generasi muda ya. Betul. Karena ketahanan nasional itu pasti awalnya dari ketahanan keluarga. Sehingga memang pemerintah Kota Depok dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota memandang penting banget, concern banget di dalam pembangunan keluarga. Masuk di misi yang ketiga. Misi yang ketiga ya yang sekarang ya. Tuh dengerin tuh Sobat Ide nih harus tahu nih kenapa Depok itu sangat konsen untuk kegiatan pengembangan kota layak anak, kemudian menciptakan sebuah kota dengan ketahanan keluarga ya. Tentunya ini bukan satu proses yang mudah ya Bu ya. Iya, betul. Karena kan kalau fisik mungkin bisa dilihat ininya. Nah, gitu. Kalau pembangunan manusia, rekayasa sosial, ini nggak seperti itu, nggak seperti membalikan telapak tangan. Butuh proses, kadang bertahun-tahun gitu ya Bu Hartuti ya. Butuh waktu. Kita lihat Jepang juga sampai disiplin itu kan, kalau kita lihat sejarahnya memang mereka membutuhkan waktu juga bertahun-tahun, berpuluh-tahun. Kadang ada yang gini Bu, misalnya nih ada kekerasan sama anak nih. Tiba-tiba langsung ini gimana sih Depok? Katanya kota layak anak gitu. Ini yang perlu diluruskan ini Bang Memet. Bahwa sebenarnya kota layak anak itu, walaupun kita berharap nih berharap Kota Depok itu nol kasus kekerasan pada anak. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud kota layak anak ini bukan berarti juga kasusnya nol. Tetapi bagaimana pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan unsur yang lainnya itu melakukan respon cepat. Responsif terhadap setiap kasus kekerasan, baik itu dalam penanganan kasusnya, baik itu dalam pendampingan korbannya, pelakunya dan lain sebagainya. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Iya, ini poin paling penting juga nih buat Ide Podcast ya. Jadi ya Sobat Ide, jadi kota layak anak itu bukan berarti nol kasus atau tidak ada kekerasan pada anak, tapi bagaimana pemerintah itu secara responsif melakukan upaya-upaya dan juga pencegahan ya. Kalaupun ada kekerasan tuh langsung ada pola yang sudah tertangani begitu ya Bu. Ya, dan Depok kan sebenarnya kan kalau dari tahapan kota layak anak kita masih Nindya, Bang. Masih ada. Tahapannya apa aja tuh Bu? Pertama, Madya, Nindya, kita sekarang sudah pada posisi Nindya, tapi masih ada lagi utama, kemudian baru dikatakan kota layak anak. Kita masih menuju proses ke sana. Kita
saya sih berharap mari kita sama-sama mewujudkan Depok sebagai kota layak anak. Iya. Berarti masih ada 2 tingkatan Ada lagi ya, 2 tingkatan stratanya ya. Iya. Nindya nih, sekarang kan posisi Nindya. Nindya, utama, baru KLA. Nah, Iya. di Indonesia ini ada yang sudah mencapai KLA, Bu? Belum ada. Belum ada ya? Ada. Memang sulit ya kelihatannya ya. Saya ngebayanginnya juga luar biasa ini. Banyak item yang harus Betul. dibenahi ya, Bu ya. Tapi bukan satu hal yang mustahil. Jadi memang KLA ini adalah sebenarnya komitmen bersama ya. Iya. Komitmen bersama dari seluruh Stakeholder. baik itu DPRD-nya, DPRD, dewannya, baik pemerintahnya, masyarakat, dunia usaha, pendidikan, dan media itu sama-sama mempunyai komitmen di dalam melakukan berbagai macam kegiatan yang mengarah kepada pemberian perlindungan bagi Iya. anak-anak, perlindungan dan memenuhi hak-hak anak, itu sebenarnya intinya. Oke. Dan hak-hak anak itu macam-macam, Bang Mehmet. Baik itu dari segi pendidikannya, baik dari segi kesehatannya, pengasuhannya, lalu ada juga yang mungkin tidak kalah penting adalah bagaimana kita perlindungan khusus bagi anak-anak. Perlindungan khusus ini diantaranya adalah bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap anak-anak korban kekerasan. Yeah. Bagaimana kita memberikan perlindungan kepada anak-anak korban kekerasan. Bagaimana kita memberikan perlindungan kepada anak-anak yang misalnya membutuhkan pengasuhan yang berbeda, disabilitas, ABK dan sebagainya. Nah, ini memang tertuang di dalam konvensi hak anak yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Secara garis besar berarti kalau kota layak anak adalah bagaimana upaya pemerintah. Kalau saya tarik kesimpulan ya Bu, bagaimana upaya pemerintah mengakomodir dan melindungi hak-hak anak gitu ya, betul, yang sesuai dengan konvensi hak anak. Betul. Oke. Nah, kalau di Depok sendiri nih Bu, untuk kekerasan kepada anak, trennya seperti apa sih Bu? Ya, sebenarnya di tahun 2019 ke tahun 2020 ada peningkatan. Ya, angkanya mungkin nanti bisa kita share ya. Nah, nanti tetapi kita melihat begini Bang Mehmet. Jadi di kita ini memang sedang berupaya untuk bisa mensosialisasikan terkait UPTD PPA. Jadi kami ada UPTD. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi selama ini kita melihat ketika kasus kekerasan itu turun di 2019, kita melihat kelihatannya bukan karena kasusnya sedikit, tetapi masih banyak para korban yang takut. Belum lapor. Jadi, atau tidak mau melapor. Dia diancam, dia merasa malu gitu ya. Misalnya karena kekerasan seksual dan sebagainya, dia malu dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mau melapor. Maka kami berupaya untuk melakukan berbagai macam informasi kepada masyarakat supaya mereka tidak malu untuk melapor. Mereka berani untuk melapor, dan kita menyampaikan bahwa ketika melapor kita bantu. Kita bantu di dalam penyembuhan secara psikologisnya, kita bantu di dalam bantuan hukumnya seperti itu. Karena kita ini ada bantuan hukum, PT PPA, ada psikolog, ada bantuan hukumnya gitu. Bahkan kita melayani visum gratis gitu. Jadi pokoknya kita pelayanan semua. Sebenarnya kayaknya luar biasa ya yang sudah disiapkan oleh pemerintah semua. Kota ya. Iya, bahkan kita ada rumah aman. Rumah Bang Mehmet tahu aman. rumah aman? Rumah aman tuh jadi kalau ada, yang saya tahu nih Bu, kalau di film-film nih, kalau dia merasa terancam, dia untuk tidak, maksudnya bisa dilindungi di rumah aman. Nah, gitu. betul. Dan biasanya lokasinya nggak diketahui ya. 100, Bang Mehmet tidak tahu. Tapi rumah aman yang di Depok nggak tahu kan? Nggak tahu saya di mana. Iya. Yang jelas bukan di Alamanda kayaknya. Jadi kita juga punya rumah aman seperti itu. Jadi korban-korban yang merasa terancam itu kita amankan di rumah aman, kita berikan perlindungan sampai kasusnya selesai dan dia bisa aman kembali lagi. Jadi kelihatannya sudah cukup banyak ya yang sudah disiapkan pemerintah. Rumah aman tadi, terus
PP apa? Ya UPTD PPA-nya, PPA, pelayanan visumnya. visumnya Kita gitu bahkan ya. kalau korbannya takut melapor Oke. atau dia nggak punya transportasi, kita jemput Oh. gratis. Kita Oh. jemput, kita jadi kan kita pelayanan psikologisnya di Iya. kantor kami. Heeh. Jadi nanti korban dijemput ke rumahnya, kita antarkan ke Oke. kantor kami untuk dapat pendampingan psikologis. Nah, yang Jadi memang kalau kasus tuh di Hmm. tahun 2020 tuh meningkat tuh 200 Bang Mehmet jumlah Oh. totalnya. Kita melihat bahwa yang dewasa perempuan yang mengalami kekerasan itu 79 dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu sebanyak 121. Jadi meningkat. oke. Tetapi kami melihat bahwa ini mungkin Sebenarnya, ya. berbagai macam upaya yang dilakukan oleh teman-teman kader di lapangan. Bagaimana mereka menemukan kasus, mereka menginformasikan, memberikan penyuluhan agar para korban tidak takut. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ini salah satu upaya kalau saya bisa ini kan. Sebenarnya boleh nggak Bu saya sampaikan tadi ya Bu, yang tadi data yang tadi tuh yang tadi yang ditampilkan nih, misalnya angka kekerasannya kecil, tapi sebenarnya kan kita tidak begitu senang juga. Bisa aja karena mungkin banyak yang tidak melapor tadi. Ya, betul, Nah, betul. tetapi juga demikian sebaliknya ketika angka besar ya kita ambil positifnya, berarti banyak orang sudah sadar gitu. Ketika ada kekerasan mereka akhirnya melapor walaupun angkanya jadi tinggi. Kan bisa seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau nggak salah ada call center gitu kan ya. Ke UPTD PPA. Di Oke. sana kami ada admin 24 jam, Bang. Oh, Mehmet. 24 jam ya. 24 jam bisa diakses oleh masyarakat ke nomor telepon 081111865998. Ya, Oke. saya ulangi lagi ya, Sobat Ide. Jadi, kalau melihat, mendengar atau mengalami kekerasan, silakan menghubungi UPTD PPA di nomor telepon 081111865998. Ini semua gratis ya, Gratis Bang Mehmet, ya. gratis, Tidak semuanya gratis, dipungut biaya. tidak dipungut biaya. Tapi ya saya pikir kita patut apresiasi ya Bu ya terkait apa yang sudah dilakukan pemerintah nih ya Sobat Ide, bahwa sangat terlihat dari apa yang sudah Ibu Kadis sampaikan, dan saya dengar juga ada inovasi-inovasi lagi nih yang dari DPA PMK, misalnya kayak sekolah pranikah, terus sekolah ayah bunda ya, terus ada lagi terakhir sekolah ayah bunda yang untuk khusus anak-anak spesial ABK gitu ya. Kemudian juga ada puspaga. Nah, ini kan cukup luar biasa. Boleh Bu Ibu jelaskan sedikit lah terkait tadi. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Depok, tentunya dengan dukungan penuh dari pimpinan Pak Wali dan Pak Wakil juga Ketua TPPKK. Jadi bagaimana kalau kita membangun keluarga itu mulai dari calon ayah dan bunda, maka kemudian para remaja yang usianya sudah cukup untuk menikah, sekitar umur 20 tahun, kita bekali supaya mereka nanti tidak merasa bahwa pernikahan itu cuma modalnya cinta doang, juga kita jalan aja gitu ya. Padahal sebenarnya menikah itu butuh persiapan. Baik itu secara mental, fisik juga. Maka kami menyelenggarakan sekolah pranikah ini supaya bisa membekali para calon ayah bunda ini. Bagaimana nanti mereka selain tentunya mereka dibekali juga keahlian, bahwa sebenarnya butuh nanti pada saat berkeluarga tentunya kita butuh ekonomi secara kuat secara ekonomi. Lalu butuh juga bagaimana mereka juga bisa bijak dalam menyelesaikan semua persoalan yang terjadi. Jangan sampai nanti persoalan kecil pun menjadi besar. Jadi mereka diharapkan bisa matang lah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Termasuk bagaimana mereka tahu bagaimana mengasuh anak-anak. Sehingga harapan pemerintah Kota Depok juga ketika nanti tumbuh anak-anak yang kuat, tentunya kita berharap dari orang tua yang kualitasnya juga bagus. Maka ini nanti dibekali, termasuk yang sekarang stunting ini dibekali, sehingga mereka mulai dari remaja mau menikah mereka sudah tahu harus gizinya cukup, lalu vitamin dan lain sebagainya. Terus untuk calon ayah juga seperti itu. Upaya-upaya preventif sehingga nanti kita berharap ini nanti orang tua ini menjadi orang tua yang kuat, tidak bercerai misalnya begitu dengan persoalan yang kecil, mereka matang sehingga nanti anak-anak yang lahir dari keluarga ini juga menjadi anak-anak yang hebat seperti itu. Nah, kalau sekolah ayah bunda itu adalah
bagi ayah dan bunda yang memang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Ini kita melakukan penguatan karena persoalan itu akan ada terus. Ada terus 5 ya. tahun menikah, 10 tahun menikah mungkin akan semakin problemnya semakin berat. Nah, disinilah belajar banyak ayah dan bunda supaya mereka tetap punya tujuan yang sama di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nah, kalau yang tadi Bang Mehmet cerita tentang ABK, nah pemerintah Kota Depok berusaha untuk memberikan pelayanan hadir di setiap masyarakat siapapun mereka, dan tentunya ayah bunda hebat ini yang memiliki anak-anak ABK ini perlu kita sentuh dan beri dorongan motivasi. Karena mereka diamanahi anak yang istimewa, tentu bukan hal yang mudah. Tidak sama dengan orang tua lain. Mereka harus punya kesabaran yang lebih ekstra. Mereka harus punya kemampuan, keterampilan yang lebih dibandingkan orang tua yang lain. Maka kami berusaha untuk memberikan penguatan sekolah ayah bunda, sehingga nanti anak-anak ini juga kami berharap tetap bisa tumbuh mandiri jadi ya, anak yang tumbuh mandiri ya. Betul. Berarti orang tua, jadi gini, tidak termarginalkan lah. Betul, ya. Jadi tetap semua dirangkul, semua pemerintah diupayakan. hadir. Pemerintah hadir ya. Hadir membersamai semua. Ya. Nah, ini kan program cukup bagus nih, Bu. Iya, betul. Itu kalau yang tadi pranikah, terus sekolah ayah bunda itu udah berlangsung berapa lama? Kalau sekolah pranikah sudah berlangsung sejak tahun 2018. Oh, udah. Sudah lama. 3 tahun, 4 tahun. Jadi sekarang ini mungkin sampai tahun ini kita udah 17 angkatan berarti ya. Oh, 17 Terakhir angkatan. nanti kita ada 1 angkatan lagi, belum mungkin akhir tahun. Setahun berapa mengeluarkan berapa macam-macam. angkatan? Karena kan kita kemarin sempat pandemi gitu ya. Tapi untuk tahun ini ada 8 angkatan tahun ini. Tahun ini 8 angkatan. Kalau kemarin sempat sedikit waktu tahun 2020 ya, karena memang kita tidak bisa banyak melakukan berbagai kegiatan karena pandemi cukup tinggi kasusnya. Ada sekitar tahun ini, pokoknya nanti ada satu lagi yang belum, satu kelas. Ya kalau sampai akhir tahun mungkin ada 18 angkatan. Ya, kayak gitu. Nah, Bu, kalau misalnya gini, ada Sobat Ide nih, kayaknya bagus nih sekolah ayah bunda, sekolah pranikah gitu, bagi yang mau menikah ya, Sobat Ide, gimana mereka mau ikutan nih? Gitu, iya. Silakan, sebenarnya kita sudah ada di medsos kita. Ada di medsos. Ada di baik itu di IG kita DPAPMK maupun di Facebook dan di web gitu ya. Nanti ada, atau kalau misalnya main-main ke Balai Kota, silakan main ke lantai 9, di situ banyak sekali. Bisa daftar langsung ya, Bu ya? Bisa daftar langsung, atau bisa nanti lewat link yang biasanya, jadi tiap kita buka kelas itu berbeda sih, Bang Mehmet. Jadi kita biasanya sebulan atau 2 bulan kita buka kelas baru, misalnya kayak begitu. Nanti biasanya kita buka di medsos kita. Jadi silakan kunjungi, rajin-rajin berkunjung. Nah, itu ya Sobat Ide. Buat Sobat Ide yang tertarik mau mengikuti entah itu pranikah ya, bagi Sobat Ide yang mau persiapan menikah ya, Bu ya. Betul. Atau yang sudah memiliki keluarga, sudah punya anak, mungkin pengen menambah literasi bagaimana menjadi orang tua yang bagus, yang baik. Nah, itu silakan datang ke DPAPMK lantai 9, atau bisa langsung juga menghubungi medsos yang ada tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, satu lagi nih Bu, terkait ada juga Puspaga ya. Iya. Puspaga. Puspaga itu apa tuh, Bu? Nah, kalau Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga. Di sini itu ada berbagai macam kegiatan. Ini teman-teman psikolog ya luar biasa ya, profesional. Ini orang-orang profesional yang ada di sini. Ada psikolognya, ada konselornya, tapi hampir semua memang orang-orang berpengalaman di bidang keluarga. Mereka penggiat keluarga. Nah, di sini tuh ada beberapa macam kegiatan. Ada kegiatan konseling, ada lagi kegiatan edukasi ya. Edukasi. Kalau edukasi nanti bisa lebih jelas mungkin. Dan sebenarnya ada satu lagi bidang, itu bidangnya ada 3 memang. Ada bidang humas, ini Bu Hartuti kebetulan humas kami, kepala bidang humasnya, Humas Puspaga. Jadi luar biasa di kegiatan Puspaga. Dan sebenarnya masyarakat itu nggak usah khawatir. Kadang-kadang bertanya, kalau mau konsultasi itu bayar apa enggak? Terus seperti apa? Nah, di Puspaga ini semua tersedia gratis. Dan psikolognya, konselornya itu orang-orang pengalaman yang kalau mungkin di luar mereka dibayar, tapi kalau di Puspaga itu masyarakat pemerintah yang bayar. Dan jiwa sosialnya lebih banyak, Bang Mehmet. Mereka itu lebih, jadi mungkin banyak tantangan ya kalau di Puspaga, sehingga mereka juga
bersemangat. Saya berterima kasih nih Bu Hartuti dan teman-teman yang membantu kami. Luar biasa ya Bu Hartuti Iya. dan teman-temannya. Nah jadi ya Sobat Ide, bagi teman-teman nih yang mau konsultasi, punya masalah di keluarga, itu jangan dipendem ya Bu, bahaya kan Ibu ya. Iya, bahaya. Ada baiknya ke Puspaga ya, Iya, karena betul. nggak usah mikirin harus bayar berapa-berapanya, karena sudah disiapkan oleh pemerintah. Iya, Tinggal datang aja, tinggal telepon nanti tinggal bintang telepon teleponnya aja. Bu Hartuti. Ya, ada adminnya. karena anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah Sudah disiapkan begitu ya. semuanya. Dan yang menjadi konselor, yang menjadi psikolog juga bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Memang sudah expert ya, Ya. sudah berpengalaman, Orang profesional. jadi jangan takut Jangan nggak ini ya. Orang mungkin susah gitu ya ketemu, tapi kalau di Puspaga bisa ketemu dengan orang-orang profesional. Iya betul. Ya, Bu boleh tahu nggak kalau dalam sehari itu berapa sih yang rata-rata yang konsultasi kliennya ke sekitar di 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 orang. Nah, dari yang itu ada nggak menghadapi yang konsultasi itu yang sulit gitu untuk ditangani ada? Iya. Atau yang punya traumatik yang cukup berat gitu? Iya, jadi dari data ini ya, Bang Mehmet ya. Jadi yang masuk ke Puspaga itu, yang konseling ke Puspaga itu sudah mulai juga banyak masalah-masalah klinis. Yang artinya masalah yang termasuk gangguan psikologi. Gangguan psikologi. Jadi ada schizofren, ada gangguan kecemasan. Schizofren kan berarti? Ya schizofren dia udah mengalami halusinasi dan halusinasi, terus sudah mau waham kayak gitu ya. Jadi memang sudah mulai terputus dengan dunia realita biasanya seperti itu. Dan kalau Puspaga juga bekerja sama dengan misalnya dengan rumah sakit jiwa. Jadi kalau misalnya perlu dirujuk, Bang Mehmet Misalnya berarti memberikan rujukan kepada rumah sakit ya untuk penanganan lebih lanjut. Ke penanganan lebih lanjut kita rujuk kalau memang sudah bukan di Puspaga lagi tupoksinya. Ya. Gitu. Nah terkait yang tadi konsultasi ya, kan ada masalah rumah tangga, masalah anak, dan masalah pribadi lainnya. Kalau masalah pribadi lainnya itu apa sih? Bang Mehmet, jadi dalam rumah tangga itu kan pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing itu dari latar belakang yang berbeda. Jadi mereka juga sudah membawa di dalam dirinya itu istilahnya inner child gitu loh. Jadi apa yang merupakan hasil pengasuhan dia masa lalu. Dan itu kalau tidak diselesaikan, kata Bu Kadis tadi juga ya, itu bisa terbawa sampai ke rumah tangga. Seperti itu Bang Mehmet. Nah kalau konsultasi terkait keluarga, permasalahan keluarga, itu ada masalah pasangan, masalah anak gitu. Sebenarnya kalau masalah pasangan ya berawal dari tadi ya, belum bisa beres dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang dalam urusan dengan pasangan itu juga akhirnya bermasalah, khususnya kalau dengan pasangan itu adalah masalah komunikasi. Jadi kadang-kadang suami istri itu merasa, terutama mungkin ya ibu gitu, perempuan, istri gitu ya, merasa ya sudahlah aku ngalah aja, biar masalah nggak cepat selesai. Tapi itu ditumpuk Bang Mehmet, jadi ya sudahlah, tapi dipendam gitu, bukan diselesaikan. Nah ini yang kadang-kadang menjadi masalah adalah kurang lancarnya komunikasi kalau di dalam rumah tangga seperti itu. Nah setelah mereka ini melakukan konsultasi, progresnya gimana Bu? Maksudnya akhirnya hubungannya kembali normal, kembali baik atau seperti apa? Jadi itu sangat kasuistik ya Bang Mehmet. Ya. Iya benar sekali. Jadi kalau ada masalah itu kan pasti biasanya kita coba gali nih, akarnya apa sih? Apakah akarnya dari diri sendiri tadi yang masalah pribadi, masalah yang dibawa dari pengasuhan, atau memang justru dari masalah pasangan, kan bisa jadi pasangan yang belum selesai dengan masalah dia gitu, atau memang kepribadian yang berbeda, misalnya komunikasi yang belum nyambung seperti itu. Jadi sangat kasuistik Bang Mehmet. Jadi kalau memang tidak selesai sekali, akan di follow up lagi. Apakah butuh lebih dari sekali, 2 kali sampai 3 kali jatahnya, bisa 3 kali Bang Mehmet. Kalau tidak bisa diselesaikan di Puspaga, bisa dirujuk, bisa dirujuk ke psikiater, bisa dirujuk ke puskesmas atau ke dokter. Jadi seperti itu.
Jadi setiap yang konsultasi itu memang treatmentnya beda-beda ya. Iya, betul Treatmentnya sekali. Sangat tergantung personal. iya, tergantung analisa dari teman-teman di Anamnesa namanya oh, kalau anamnesa. teman-teman psikolog itu menyebutnya ya. Anamnesa. Mm-mm. Oke. Nah, kalau bagi sobat ide nih, kalau misalnya mau sowan atau mau konsultasi ke Iya. Puspaga, Iya. Nah, sahabat ide, Puspaga itu punya admin. oh, Jadi mungkin bisa nomornya ya nanti Iya. bisa di-share ya Iya, boleh. di sahabat ide ya. Ada nomornya, jadi tinggal WA ke nomor tersebut, WA ke adminnya. Nanti dari admin akan dijadwalkan. bikin Bang appointment Mehmet. ya. Bikin appointment Oke. gitu. Nah, ini nomornya nih, sahabat ide ya. Saya sebutkan 0813 9445 8266. Ya, sekali lagi Bu, Oke. 0813 Oke. 9445 Iya. 8266. Iya. Ini aktif di hari kerja Senin Oh, di hari sampai kerja. Jumat, Senin betul. sampai Jam 9 sampai jam 3 sore. Ya. Nah, tadi kan terkait konsultasi nih. Sekarang kayak saya mau nanya terkait edukasinya. Nah, jadi kalau misalnya gini Bu, kan di masa pandemi ini kan kadang kita stres gitu ya. Betul. Terus juga misalnya kayak orang tua nih, si ibu anaknya daring di rumah itu kan banyak di medsos keluhan ya. Iya, betul Keluhan sekali. yang aduh luar biasa nih orang-orang tua yang merasa kesulitan Iya, ketika anak-anaknya harus belajar di rumah. iya benar. Pertama kesulitan karena mungkin harus mendampingi ya, kan mungkin materi-materi di sekolah mungkin orang tua banyak yang nggak paham. Iya benar. Kemudian juga ada juga kesulitan secara finansial karena harus menyiapkan wifi dan lain sebagainya. Ini kan jadi tekanan nih, pressure untuk orang tua. Nah, menurut Ibu bagaimana sih menyikapi masalah seperti ini? Saran dari Ibu seperti apa? Oke, baik. Jadi di masa pandemi ini Puspaga melakukan roadshow ya Bu Nasi ya. Kita roadshow ke sekolah-sekolah khususnya ya, karena kita paham banget bahwa orang tua menjadi double job, orang tua juga mengalami kelelahan fisik maupun mental. Jadi kita melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, melakukan edukasi terkait dengan bagaimana sih cara asik mendampingi anak belajar. Jadi kita cara asik mendampingi anak belajar, kita ajarkan orang tuanya bagaimana cara mereka supaya mengenali. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, ke dalam edukasi itu ya, bagaimana sih cara asik mendampingi anak PJJ. Itu adalah yang pertama itu mengenali gaya belajar anak, tentu ternyata itu perlu untuk mengenali gaya belajar anak. Ada anak yang pecicilan terus gitu ya, ada anak yang pecicilan, ada anak yang harus gerak-gerak, tadi pecicilannya, ada anak yang harus pakai warna-warni. Kalau belajar ada anak yang nggak bisa pakai ada suara sedikit pun gitu. Jadi macam-macam memang itu perlu dikenali gaya belajarnya. Juga orang tua kita bekali dalam edukasi itu adalah bagaimana cara stabilisasi emosi. Jadi memang kalau kita paksakan ya, kita kan kalau mau membuat serumah itu waras, kita harus waras duluan ya. Iya, kadang kan menimbulkan emosi yang meledak-ledak ya. Iya betul. Iya, kalau saya Dan kekerasan domestik meningkat di masa pandemi ini Bang Mehmet ceritanya. Jadi memang kita harus waras dulu gitu loh. Terutama ibu ya harus waras. Gimana cara menjaga kewarasan? Nah ini kita ajarkan tuh bagaimana untuk stabilisasi emosi. Stabilisasi emosi yang sederhana, self healing yang sederhana kayak gitu. Itu dalam edukasi kita ajarkan. Gimana sih cara stabilisasi emosi yang sederhana? Pakai nafas, Bang. Boleh saya praktekin nggak? boleh. Jadi apa? Berdiri nih, enaknya. Ya, berdiri ya. Saya perlu ngikutin nggak nih? Oh boleh. Jadi ada pakai nafas ya, tapi nafasnya kita pakai bantuan tangan. Jadi teknis pernafasan itu banyak, dan ini yang saya rasa paling mudah ya, paling mudah itu dengan bantuan tangan. Jadi caranya begini. Ya, kita siapkan tangannya seperti ini. Ya, terbuka ke atas. Keluarkan dulu nafasnya sampai kosong di perut.
Setelah kosong, tarik pelan-pelan sambil menaikkan tangan. Begini. Tarik tangan ke atas, tahan sambil menahan nafas. Nah, turunkan tangannya dibalik, turunkan sambil mengeluarkan nafas. Tahan. Ya, sambil menahan nafas juga tahan itu. Tarik lagi ke atas begini. Tahan. Jadi kalau dia diam berarti tahan nafas. Oke. Kalau turun ke bawah berarti keluarkan udara. Keluar udara. Kalau naik ke atas berarti tarik nafas kayak Iya, gitu. iya. Oke, kita coba ya. Satu Iya. set aja. Keluarkan dulu nafasnya. Oh iya. Tarik. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Tahan. Tarik lagi. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Gitu, gampang kan? Ya. Nah, itu Gampang kelihatannya sederhana. Itu Mirip bisa kayak diulang-ulang. apa ya? Kayak ini Kayak zaman senam senam apa apa tuh? pernapasan ya? Senam pernapasan ya Bu ya? Apa ya? Kayak gitu juga. Bukan Satria Baja Hitam. Kayak senam. Jadi itu sederhana tapi insya Allah useful ya kalau kita misalnya. Jadi jangan dipaksa ya, ayah bunda. Kalau misalnya kita lagi nggak mood, yang moodnya lagi Iya. jelek, lagi negatif, jangan dipaksa ngadepin anak Anak, dulu, pasangan dulu. Nanti nular itu, emosi negatif itu menular. Iya. Jadi jeda sejenak, pause sejenak, ngingkir sejenak, Oke. nggak sampai 5 menit lah. Goyang. Wow. Itu nanti resonansi namanya, Iya. semuanya akan Gimana sih kamu beremosi gini, negatif, gitu ya. iya. Karena tadi emosi itu menular. Heeh. Jadi menyingkir sejenak, pause, jeda sejenak. Oke, setelah lumayan stabil, bisa ngadepin lagi tuh. Ya. Tapi ngadepinnya jangan marah lagi ya. Tadi udah stabil kan paling Udah tidak. pasti langsung ini ya. Ya sudah lumayan. Kalau Udah ini Bu, kalau misalnya nih si anak, dia kan mungkin akhirnya emosinya terlanjur keluar. lumayan. Oke. Nah akhirnya itu biasanya dampaknya seperti apa kepada anak ketika orang Emosi tua ayah, itu emosi orang tuanya orang tua, terlanjur keluar. terlanjur keluar atau mungkin karena sering dimarahin gitu kan. Kan banyak kita bisa temui ya di luar gitu, bagaimana orang tua itu merasa pressure-nya kondisi saat ini itu kan sangat besar ya, terutama menghadapi pandemi tadi, belajar dari rumah itu yang akhirnya anak nih yang jadi korban juga nih. Nah itu Jadi Bang Mehmet, dampaknya ke anak tuh seperti ya, apa? banyak penelitian ya Bang Mehmet ya, banyak penelitian. Saya kok agak lupa namanya, Jeffrey Young ya, ada penelitian dari Jeffrey Young. Jadi anak-anak itu membutuhkan 5 dasar kebutuhan. Jadi basisnya itu ada 5. Yang kalau ini nggak terpenuhi, dampaknya adalah sampai dewasa. Jadi si Jeffrey Young itu meneliti orang-orang yang konsultasi ke ruang konsultasi dia, itu setelah dirunut ke belakang, ya entah itu orang dewasa atau remaja yang konsultasi ke dia, itu setelah dirunut itu 5 basic need-nya itu nggak terpenuhi. Nah 5 basic need itu yang pertama adalah kebutuhan kelekatan. Jadi kelekatan dengan pengasuhnya, pengasuhan orang tua ya, itu kelekatan tuh hati ya, jadi bonding hati. Kedua adalah kebutuhan dia untuk merasa mampu, merasa kompeten, mandiri dan kompeten. Jadi mandiri dan kompeten itu juga kebutuhan dasar untuk anak-anak. Anak-anak dilatih untuk mandiri, anak-anak dengan mandiri itu dia melakukan hal dan dia bisa kompeten, merasa kompeten itu kebutuhan dasar dia, hak dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kebutuhan tadi udah mandiri, kebutuhan bermain yang keempat sebenarnya. Ada kebutuhan bermain, yang ketiga itu saya agak lupa. Yang kelima adalah kebutuhan untuk mengikuti aturan. Jadi anak-anak ini juga ternyata harus kita beri peraturan. Jadi nggak dilepas ya. Jadi bukan dibiarkan diumbar gitu, nggak diumbar, tapi diberi terserah kamu deh mau apa deh gitu. Kalau nggak dikasih rule, justru anak-anak itu galau, gelisah karena nggak jelas apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh. Kalau begini kadang-kadang dimarahin, kadang-kadang enggak. Anak-anak itu jadi nggak secure kalau seperti itu. Jadi butuh rule.
Tidak ada konsistensi ya. Jadi tidak ada konsistensi. Iya. Nah, Jadi mm, tadi pertanyaannya kan balik ya, Hmm. bahwa kalau ada pengasuhan misalnya dia dengan kekerasan Iya. seperti itu. Nah, pengasuhan dan kekerasan itu akan menjadi rantai. Kekerasan berarti kan tidak ada kelekatan di situ kan. Iya. Ada yang putus di situ, bondingnya tuh lepas. Jadi anak-anak merasa nggak disayangi, nggak ada bonding. Nah, itu akan menimbulkan luka. Yang lukanya itu dibawa ke dewasa sampai dia nanti menjadi masalah di dewasa, di remaja nanti. Akhirnya dia harus butuh ke konseling tadi. Ternyata dia ada yang lubang di situ, lubang di misalnya kelekatannya. Seperti itu. Jadi akan seperti itu. Jadi itu akan kayak kalau nggak diputus jadi rantai. Rantai itu apa maksudnya? Makanya kekerasan menghindar rumah tangga terhindar dari kekerasan. Salah satunya adalah memutuskan rantai kekerasan di rumah dulu. Iya. Bahwa orang tua itu menyelesaikan dirinya sendiri karena mungkin orang tua punya hutang pengasuhan dulunya. Itu yang butuh dibantu ya. Makanya saya bilang kalau memang itu butuh bantuan ya bisa datang ke Puspaga misalnya untuk memutus rantai-rantai pengasuhan dia yang mungkin tidak adaptif ya. Maladaptif namanya. Maladaptif itu enggak sesuai gitu loh dengan kebutuhan perkembangan jiwa yang sehat ya. Itu akan kebawa, itu diputus dulu. Diputus di orang tuanya. Nah, orang tuanya itu bisa menjadi berfungsi sebagai orang tua yang baik, yang adaptif. Nah, itu nanti putus di situ insya Allah. Gitu. Akan menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Ya. Gitu. Selama ini ada nggak penelitian atau kajian yang melihat ketika si anak nih misalnya ada dua anak, satu yang sering dimarahin orang tua, satu yang selalu didampingi dengan kasih sayang itu ya. Ketika tumbuh itu akan menjadi karakter yang berbeda nggak? Ya itu ada mungkin udah banyak ya. Bahkan itu kalau di Romania itu ada yang meneliti otaknya. Otaknya. Jadi otak anak, jadi ada otak anak yang diasuh di keluarga yang lengkap. Penuh dengan kasih sayang, dan satu lagi adalah anak yang diasuh di panti asuhan. Yang di panti asuhan yang pengabaian di situ. Banyak pengabaian. Itu otaknya itu volumenya itu mengecil. Okay. Itu ada penelitiannya. Bahkan dari volume otak pun bisa berkurang dengan kurangnya tadi ya kebutuhan dasar manusia, kasih sayang. Kasih sayang. Iya betul. Nah, terkait tadi edukasi lagi nih Bu, salah satu tugas dari konselor kan memberikan edukasi. Nah, metode apa yang Ibu lakukan ketika memberikan edukasi kepada masyarakat? Oke, jadi kalau metode ya, kalau online kemarin memang kita terbatas pada sesi-sesi webinar gitu ya. webinar, tapi kita webinar aktif. Webinar aktif itu artinya kita selalu berusaha untuk melibatkan peserta. Jadi bagaimana mengaktifkan peserta itu bisa ikut terlibat gitu ya. Kita juga dekati dengan berbagai pendekatan, kita juga ada sedikit pendekatan coaching gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah seperti itu Bang Mehmet, supaya tujuannya supaya mereka tuh nggak sekedar dapat knowledge pikiran aja, tapi juga rasanya tuh. Kita coba mau kulik rasanya. Kalau kena dirasa itu biasanya motivasinya lebih tinggi gitu. Disentuh rasanya ya. Iya benar banget. Hatinya disentuh. Dicowel. Nah, kalau misalnya gini Bu, yang melakukan misalnya gini, boleh nggak nih misalnya si A nih melihat temannya atau si A melihat ada keluarga nih yang sebenarnya ini keluarga nggak baik-baik aja nih dari sisi psikologis ya, misalnya orang tuanya sering ribut apa segala macam gitu kan, tapi yang menyampaikan ini si A gitu ke Puspaga itu bisa nggak kayak gitu? Kita ada home visit ya. Gitu. Home care ya. Iya, kita ada home care Bang Mehmet. Jadi kita ada program home care. Di mana program home care ini adalah kalau memang ada sebuah keluarga yang tidak memungkinkan untuk datang ke Puspaga, Puspaga yang akan datang. Gitu. Jadi kita ada. Ini maksudnya yang melaporkan bukan yang yang bermasalah ini, tapi
si orang lain yang melihat kondisi keluarga, dia ingin menolong. Nah, gitu. Nah, memang gini Bang Mehmet, yang jadi masalah adalah untuk supaya dia konsultasi kan perlu datang, Iya. perlu keinginan. Jadi memang kita kan ada KRK macam-macam Ya. ya Bu. Gimana? Jadi saya Benar, tambahkan ya. Iya. Jadi kami itu kan ada kader ramah keluarga, Betul. kader ketahanan, Yang di tiap tenaga kelurahan ya. lapangan, yang menyebar, Gitu. ya. Nah ini juga tugas mereka adalah mengidentifikasi Identifikasi. secara dini di lingkungan ketika kemungkinan mereka melihat ini kemungkinan bakal terjadi kekerasan, ini bakal terjadi cekcok yang besar misalnya dan mereka akan mendeteksi secara dini itu dan mereka akan datangi, lalu mereka akan melakukan semacam assessment. Dan mereka nanti kalau misalnya ternyata tidak bisa diselesaikan, mereka akan membujuk untuk datang ke Puspaga atau butuh bantuan gitu. Jadi nanti ada yang mendatangi dulu, kami kan banyak kader. Jadi mereka itu tugasnya ada kader PKDRT juga, ada kader PKDRT. Nah itu kader-kader itu salah satu fungsinya adalah mereka mendeteksi dini di lingkungannya apakah ada kemungkinan kekerasan di dalam rumah tangga atau hal-hal yang nanti kemungkinan akan menyebabkan perceraian dan lain sebagainya. Mereka mendeteksi. Jadi mereka udah diajarin, ada itunya pelatihan. Berarti deteksinya itu ada di kader-kader ya? Ada di kader-kader. Penanganannya mungkin bisa dari Puspaga gitu ya. Kalau nggak bisa diselesaikan dirujuk. Mereka kan dibekali ilmu untuk mediasi gitu ada teman-teman. Istilahnya P3K-nya psikologi itu ada di lapangan. Namanya PFA. Psychological First Aid. Jadi ada nggak Bu yang nge-reject itu, yang menolak itu? Ada juga ya? Ada, tapi kan begitu. Jadi kalau misalnya butuh tenaga psikolog itu kan memang harus dari kemauannya sendiri sehingga dia punya keinginan untuk sama-sama menyelesaikan persoalannya gitu ya, atau selesai. Sehingga itu memang harus dari itu. Jadi ada yang tidak mau, tapi biasanya teman-teman datangin gitu. Padahal kan enak juga ya. Enaknya gini loh. Udah disiapkan pemerintah, nggak bayar, gratis, tinggal datang konsultasi, dapat knowledge, mendapat masukan. Gitu tapi teman-teman nggak putus asa yang kader-kader itu biasanya dia akan datang. Biasanya tuh istrinya mau, suaminya nggak mau. Nah, yang paling sering terjadi kalau pasangan seperti itu. Tapi boleh tuh kalau istrinya aja yang datang dulu gitu, tanpa suami bisa ya. Akhirnya begitu. Diterima. Walaupun nggak efektif ya, kalau memang kan harus dua-duanya yang datang. Harus dua-duanya ya, lengkap. Ya, kayaknya cukup panjang ini kita komunikasinya. Nah, kalau nggak salah HUT juga ya, Puspaga ya? Iya betul banget. Jadi HUT Puspaga itu 13 November 2017 lahirnya. Ya oke. Jadi sudah 4 tahun ya. 4 tahun benar. Iya. Di HUT Puspaga yang keempat, jadi kita mengadakan kegiatan yang namanya support group. Support group untuk orang tua yang sedang berikhtiar untuk memulihkan dirinya dari kehilangan, kedukaan di masa pandemi ini. Jadi sasarannya memang khusus ya, Bang Mehmet ya. Kita ingin mendukung juga kegiatan desain yang tadi saya sampaikan. Desain. Ini untuk para orang sahabat anak Indonesia ya. Yang tadi digagas dan ini sama Pak Wali ya. Iya betul banget. Jadi ini untuk para orang tuanya. Orang tua yang kehilangan pasangan atau anak tercinta, jadi keluarga terdekat yang kehilangan mereka. Jadi kita bikin support group untuk membuat mereka tuh membalut jiwanya. Di sini membalut jiwanya adalah upaya untuk memulihkan duka-duka itu dan juga merajut asa. Merajut asa artinya adalah bagaimana mereka itu bisa memperjelas kompas memperjelas lagi kompas hidupnya untuk menata hari esok gitu. Dan ini kerjasama dengan psikolog peduli. Kita ini ada psikolog peduli yang selalu membantu juga nih dalam. Jadi itu psikolog peduli di Puspaga atau di luar Puspaga? Di luar Puspaga. Jadi gini Bang Mehmet, ada lembaga yang namanya Komunitas Psikolog Peduli. Jadi kita udah beberapa kali dibantu oleh kerjasama dengan Komunitas Psikolog Peduli ini. Dalam milad yang keempat ini kita kerjasama dengan Komunitas Psikolog Peduli lagi, tapi yang turun adalah fasilitator, tidak semuanya psikolog. Jadi ada 37 fasilitator point of view. Jadi ada
kumpulan teman-teman fasilitator point of view yang ada di KPP tadi maupun di Puspaga. Itu ada 37 orang yang akan mendampingi 100 orang. Ya. Jadi kita akan bentuk support group kecil-kecil, grup itu 3 orang. 3 orang. Didamping oleh 1 fasilitator untuk tadi membalut jiwanya dan merajut asa. Oh, membalut jiwanya, merajut asa. Ya. Berapa lama itu rencana kegiatannya? Kegiatannya itu kan dalam online, jadi online kita ada di 3 jam kira-kira, di main roomnya 1 jam. Ada tentu saja ada seremoni-seremoni, ada paparan materi secara umum. Nah nanti support grupnya itu di board. Ada sekitar kita siapkan 33 ruang. Gitu. Ya. Wah, cukup menarik nih obrolannya Bu Kadis ya, dengan tadi kita sudah banyak mengulas terkait kota layak anak, ketahanan keluarga, kemudian juga tadi inovasi-inovasi yang sudah disampaikan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah dalam rangka mewujudkan Depok sebagai kota ketahanan keluarga dan juga Depok sebagai kota layak anak ya, dan termasuk juga Bu Hartuti ya yang tadi dari sisi konselornya dari Puspaga. Dan saya satu pertanyaan terakhir untuk masing-masing nih, kira-kira dari Bu Kadis sendiri, Bu Kadis punya angan-angan atau ide apa nih untuk kota Depok, terutama mungkin yang berkaitan dengan tupoksi Ibu atau mungkin di luar itu pun nggak masalah. Ya, kalau saya sih angan-angan saya memang karena sekarang saya sudah 3 tahun ini bergelut di bidang keluarga. Saya berharap keluarga-keluarga di Depok tumbuh menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, melahirkan anak-anak yang tentunya nanti di masa yang akan datang mereka betul-betul menjadi pelaku pembangunan, bukan menjadi beban pembangunan. Saya berharap hadirnya pemimpin itu ya dari Depok, pemimpin baik itu tingkat kota, provinsi, nasional, dunia. Saya berharap gitu. Jadi nanti kota Depok betul-betul menjadi kota yang berketahanan keluarga. Depok yang memang menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak, dan juga tempat yang bisa melahirkan orang-orang hebat. Jadi melahirkan SDM unggul. SDM unggul di Depok mah. Mantap SDM-nya ya. mantap. Karena memang dari program inilah ya, insya Allah lahir dari program tadi yang kota layak anak, ketahanan keluarga. Ini outputnya kan nanti adalah lahirnya generasi-generasi yang unggul. Ke SDM, ya. SDM betul ya. Nah kalau Ibu Hartuti apa nih idenya nih? Punya ide apa? Ya apa ya? Betul kata Bu Nesi ya, bahwa Depok ini SDM-nya luar biasa, dan kalau bayangan saya ke depan itulah bagaimana menciptakan keluarga di Depok ya sebagai basis dari tatanan sosial masyarakat madani itu kan keluarga ya. Bagaimana keluarga ini adalah menjadi keluarga yang berdaya. Keluarga yang berdaya. Keluarga yang berdaya tidak memandang strata sosial. Karena semua anak di Depok berhak. Berhak untuk hidup di dalam keluarga, diasuh oleh ayah bundanya yang berdaya. Itu jadi bagaimana pemerataan itu bisa dilakukan, bahwa semua keluarga-keluarga di Depok adalah keluarga yang berdaya, di mana di dalamnya tumbuh berkembang anak secara maksimal dan ayah bunda yang bahagia. Jadi kalau saya mix nih, Ibu dan Bu Kadis dan Bu Hartuti, jadi program Kota Layak Anak, ketahanan keluarga akan menciptakan keluarga yang berdaya sehingga menghasilkan generasi-generasi yang menjadi generasi unggul ya, yang insya Allah akan menjadi pemimpin entah levelnya lokal, nasional, bahkan mungkin dunia. Amin. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kadis, DPA PMK, Bu Dr. Gigi Nesi atas kesediaan waktunya, ngobrol-ngobrol panjang kita ya Bu, alhamdulillah, dan juga Ibu Hartuti, konselor dari Puspaga. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan menjadi inputan, menjadi masukan, menjadi informasi, transfer knowledge kepada teman-teman Sobat Ide,
dan juga termasuk masukan dan informasi yang baik bermanfaat nih untuk saya nih, terutama dalam hal tadi bagaimana menciptakan keluarga yang baik di rumah dan mengasuh anak-anak yang baik. Sekali lagi terima kasih. Sami-sami. Ya, demikian tadi wawancara kita dengan Kepala Dinas DPAPMK dan juga salah satu konselor di Puspaga, Ibu Artuti. Dan teman-teman Ide Podcast, jangan lupa saksikan terus, pantengin channel Ide Podcast. Dan jangan lupa juga saksikan Ide Podcast. Ini juga Mana Ide Lu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih Bang Memet. Terima kasih Bang Memet.